Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini 17 Agustus adalah hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-80, dan kita semua diajak untuk mencoba merenungkan arti makna kemerdekaan itu. Merdeka. Kemerdekaan, kebebasan dari penjajahan. Kita bersyukur karena para pahlawan yang sudah memerdekakan kita. Tunggu dulu. Tapi jangan-jangan kita lepas dari penjajahan, tetapi dijajah oleh bangsa sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita perlu bertanya terus-menerus. Ulang tahun yang sudah ke-80 negara kita ini membuat kita kadang bingung. Kalau kita merenungkan kemarin atau hari ini bacaannya pas ketika kita merayakan ulang tahun kemerdekaan sekaligus hari Minggu untuk kalendarium liturgi, maka saudara-saudari yang terkasih, kita bacaannya tentang orang-orang yang ingin mencobai Yesus, bertanya tentang pajak. Bolehkah orang membayar pajak atau tidak kepada kaisar? Lalu Yesus menjawab, berikan apa yang menjadi hak kaisar, berikan apa yang menjadi hak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, pajak menjadi sensitif pada saat-saat ini. Kita dalam mengulang tahuni negara yang ke-80 masih pada bingung dengan segala macam hiruk pikuk negara kita. Belum lama tentang pajak kita tahu bagaimana Kabupaten Pati, bupatinya didemo karena menaikkan pajak seudelnya sendiri. Sekarang ketika menaikkan pajak 250%, lalu kabupaten-kabupaten lain mulai khawatir kalau menaikkan pajak. Kabupaten Semarang mulai membatalkan. Lalu Lamongan dan Cirebon itu yang sudah jauh lebih tinggi dari 250%, ini mulai was-was dan khawatir. Masyarakat mulai bercermin dari kemarahan warga Pati yang kemudian mendemo bupatinya dan akhirnya diturunkan. Tetapi tidak sampai di situ, bupatinya juga akan dilengserkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, hiruk pikuk ini belum lagi masalah ijazahnya mantan presiden, masalah ini, masalah itu, masalah korupsi, masalah segala macam, ada hak abolisi, ada hak amnesti yang diberikan oleh presiden kepada para politikus. Kemudian ada KPK yang mengejar-ngejar orang-orang yang kemudian dilepaskan oleh presiden. Dan semuanya menjadi kebingungan kita sebagai warga negara yang berulang tahun ke-80 ini. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita ingin merenungkan bagaimana nasib rakyat itu harus diutamakan karena rakyat menjadi pondasi dari suatu bangsa, suatu negara. Tanpa rakyat, negara tidak akan berjalan, tidak akan berhidup sebagaimana mestinya. Kalau kita mengenang seorang filsuf, itu John Locke, ya, dia mengatakan kemerdekaan, kebebasan itu ada dua. Kebebasan bebas dari, itu biasanya berhubungan dengan segala macam hak asasi manusia atau hukum alam. Saya bebas dari tekanan untuk dibunuh.
Saya bebas dari tekanan untuk orang yang mau menyita properti pribadi saja. Saya bebas dari segala macam ancaman, teror, bully, segala macam hal yang melanggar hak-hak asasi manusia saya sebagai manusia, tidak hanya sebagai warga negara. Lalu yang kedua, bebas untuk. Dan ini mungkin yang perlu kita renungkan. Bebas untuk mengisi kemerdekaan ini. Bebas untuk berbuat sesuatu di dalam memajukan negara kita ini. Di dalam terlibat aktif pergumulan-pergumulan di dalam dunia ini dengan segala permasalahan yang tadi sudah saya sebutkan. Mungkin masalahnya mikro dalam lingkungan RT, RW, kampung, desa, gerumbul kita. Tetapi itu yang kemudian mengajak kita untuk berbuat sesuatu. Untuk memberikan sumbangsih kepada masyarakat, kepada bangsa di tengah-tengah negara kita yang sedang carut-marut ini. Ada satu cerita yang selalu saya kenang. Wayang. Kebetulan saya mempelajari, membandingkan wayang-wayang. Entah itu dari negara-negara lain. Sumbernya dari India. Karena ceritanya tentang Ramayana, Mahabharata. Itu kitab sucinya orang-orang Hindu. Dan mereka dalam pewayangannya sungguh serius. Sungguh menghormati, sungguh memberikan perhatian, karena itu cerita suci, kitab suci. Tetapi ketika masuk di Indonesia, kita menemukan beberapa perbedaan wayang-wayang itu, cerita itu. Yang jelas di Indonesia berkembang pakeliran atau wayang kulit, yaitu kulitnya, apa itu formnya, bentuknya. Indonesia berkembang dengan segala macam wayang ukur, ada wayang ini yang lebih bagus, dicat lebih bagus, kulitnya ya. Wayang kulit di India tidak terlalu berkembang. Mereka lebih berkembang di dalam pertunjukan wayang orang dan seterusnya. Yang kedua, di Indonesia diadaptasi dengan Punokawan, Semar Gareng Petruk Bagong, menggambarkan rakyat yang selalu ngemong para pimpinan pejabat. Rakyat yang selalu ngemong itu taunya adalah merawat, mendukung, mendoakan, dan selalu siap ketika diatur, dipimpin. Dan itulah gambaran rakyat kecil Semar Gareng Petruk Bagong di kampung. Kampung biasanya disebut kampung Karang apa begitu, atau kampung apa Dadapan atau apa, tapi yang intinya adalah rakyat kecil, kampung. Tetapi kalau kita melihat cerita, ini tambahan cerita-cerita wayang dari khas Jawa, yaitu ada Semar Babar Kayangan, ada Petruk atau Gareng atau Bagong, saya lupa, gugat. Bagaimana mereka menggugat dewa-dewa, pejabat-pejabat karena ketidakadilan. Dan yang selalu diceritakan adalah rakyat kecil itu tidak pernah menjadi pemimpin karena mereka memang sudah menjadi rakyat kecil. Tetapi kalau mereka dilukai, dicederai, kalau rakyat kecil itu mulai ngamuk, maka mereka bisa menghancurkan para raja-raja, para bangsawan, pemimpin, kerajaan, bahkan bukan hanya kerajaan dunia, tetapi juga kerajaan di mana dewa-dewa bertahan, yaitu di Nirwana, di mana mereka langsung di demo, langsung dihancurkan, walaupun endingnya selalu rakyat kembali sebagai rakyat. Pemimpin yang sudah disadarkan kembali menjadi pemimpin yang memang harus memimpin rakyatnya. Maka bercermin dari
kemarin padi. Bagaimana ketika rakyat sudah mengamuk, sudah tidak tahan dengan penderitaan dan tekanan, dengan kesombongan dan jumawanya para pemimpin itu, maka rakyat akhirnya mengobarkan peperangan dan tidak menerima. Lihat paskanya, tenang kembali, rakyat kembali menjadi rakyat, yang sopir becak kembali menjadi sopir becak, angkot menjadi sopir angkot, pedagang di pasar kembali menjadi pedagang. Tetapi pada saat kemarahan muncul, semua dikuasai oleh mereka. Tidak ada satupun unsur yang melawan. Bahkan juga aparat-aparat lari kocar-kacir karena rakyat. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita tempatkan pemimpin yang bisa memimpin rakyatnya. Tidak hanya memimpin dengan kekerasan dan otoriter, memimpin dengan kebijaksanaan yang tujuannya memakmurkan rakyat-rakyat kecil. Semoga negara kita yang berulang tahun ke-80 diberkati Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.